Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan terlindungi dari wabah COVID-19 ini. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, tanpa kita sadari akan kekurangannya kesadaran bagi kesehatan di lingkungan Cirebon, kali ini Cirebon sudah beralih menjadi zona merah. Nah, jadi anak-anak jangan lupa harus selalu berhati-hati. Jadi, anak-anak harus selalu diam di rumah. Maksudnya jika tidak ada yang terlalu penting atau mendesak, jangan sampai keluar rumah. Walaupun itu mendesak, kalian harus menggunakan masker, menjaga kebersihannya, lalu membawa hand sanitizer jika tidak ada air untuk cuci tangan. Kemudian harus berjaga jarak. Nah, selain itu, untuk menjaga sistem imunitas tubuh kita, kalian semua dan bahkan kita semua itu jangan lupa untuk memakan makanan yang bergizi. Oke, anak-anak, kali ini masih bersama saya Dina Putri Maharani, dan kali ini kita semua akan beralih menuju bab keempat, yaitu ada yang tahu bab keempat tentang apa? Iya, bab keempat yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Maka sebelum pembelajaran kali ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, oke anak-anak, bab 4 ini membicarakan tentang sistem pencernaan manusia. Nih, ibu akan bertanya, pernah gak sih kalian merasa lapar? Ya, itu adalah pasti pernah merasakannya kan? Ketika kita lapar, apa yang akan kita lakukan? Ada yang tahu ya? Ya, kita akan segera makan ataupun jajan, memakan sesuatu hal untuk mengenyangkan perut kita. Tapi makanan itu jangan hanya untuk mengenyangkan, tapi harus mengandung banyak gizi atau nutrisi yang terkandung di dalamnya. Nah, biasanya kalian pernah berpikir gak sih, makanan yang sudah kita makan terus akan dikemanakan ya oleh tubuh kita? Nah, kita akan membahas semuanya di sistem pencernaan pada manusia. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu jenis-jenis nutrisi yang terkandung pada makanan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi pelajaran ini, kamu diharapkan dapat 1. Membandingkan proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. 2. Mengidentifikasi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada manusia. 3. Menjelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Yang keempat, mengidentifikasi enzim-enzim pencernaan beserta fungsinya yang terdapat pada mulut, lambung, dan usus. Nah, dari keempat tujuan pembelajaran tersebut, diharapkan setelah mempelajari ini kalian mampu menguasai dan dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran kali ini. Nah, yang tadi kita akan apa sih Bu fungsi makanan itu? Kenapa sih kita itu perlu makan? Nah, yang pertama ada fungsi makanan itu sebagai sumber energi. Kenapa sebagai sumber energi? Kalian pernah berpikir nggak ketika kita lapar, kita tidak bisa melakukan aktivitas dan melemas? Nah, yaitu tadi, karena kita itu sebagai manusia, makhluk hidup itu mempunyai banyak aktivitas. Ketika banyak aktivitas yang akan kita lakukan, kita membutuhkan energi untuk memberikan energi pada kita. Nah, energinya itu apa sih, dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan. Nah, bagaimana sih perubahan proses makanan menjadi energi? Itu nanti dibahas di sistem metabolisme. Nah, yang kedua itu untuk pertumbuhan. Kalian pasti sudah tahu. Yang ketiga, mengganti sel tubuh yang rusak. Jadi, makanan ini dapat membantu proses pergantian sel tubuh yang rusak. Nah, yang tadi sudah Ibu singgung, ketika kita makan, kita itu jangan hanya memilih makanan yang udahlah Bu, untuk sekedar kenyang saja. Jangan ya.
Jadi kita harus memperhatikan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Ada apa saja? Ayo sebutkan. Ya, pinter. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada mineral, dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang karbohidrat. Pengertiannya, karbohidrat adalah polihidroksialdehid atau polihidroksiketon dan meliputi kondensat polimer-polimer yang terbentuk. Nama karbohidrat dalam senyawa tersebut karena rumus empirisnya yaitu berupa CnH2nOn atau CnH2ON, yaitu karbon yang mengalami hidratasi. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, kalian pasti bingung kan? Ibu akan jelaskan ya. Pertama-tama, kalian pernah nggak sih makan biskuit? Nah, coba dilihat pada label biskuit, di belakangnya itu ada komposisi yang tertulis karbohidrat. Biasanya jumlah karbohidratnya itu tertera di dalam bungkus biskuit lebih tinggi daripada jumlah nutrisi lainnya. Nah, setiap molekul karbohidrat itu terbuat dari tadi ada unsurnya berupa C, yaitu karbon, terus berupa hidrogen dan oksigen. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi tubuh. Jadi, nih fungsinya kan, fungsinya sebagai sumber energi. Kenapa bisa dibilang sumber energi? Karena karbohidrat menyediakan energi bagi tubuh, merupakan sumber utama energi bagi manusia karena makhluk hidup ya, terutama karena banyak didapat di alam dan harganya relatif murah. Selain itu, 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Nah, terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu ada gula, ada pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain ada apa? Nih lihat di gambarnya, ada jagung, ada buah-buahan. Nah, selain itu 2 jenis karbohidrat yaitu ada pati dan serat, disebut karbohidrat kompleks. Nah, pati dan dalam serat ini ditemukan pada jenis umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Serat seperti selulosa ditemukan di dinding sel tumbuhan, makanan seperti roti gandum atau sereal dan kacang-kacangan. Nah, selain itu tadi pemberi rasa manis pada makanan fungsinya. Yang ketiga, penghemat protein. Yang keempat, mengatur metabolisme lemak. Nah, selanjutnya, mengapa memberi rasa manis pada makanan? Karbohidrat ini dapat memberi rasa manis pada makanan, khususnya mono dan disakarida. Jadi gulanya tidak mempunyai rasa manis yang sama. Fruktosa adalah gula yang paling manis nih. Diingat-ingat ya. Terus, mengapa sih fungsinya karbohidrat itu bisa penghemat protein? Jadi, bila karbohidrat makanan tidak mencukupi, maka protein akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Nanti kalian belajar di metabolisme dengan mengalahkan fungsi utamanya sebagai zat pembangun. Nah, sumbernya kita lihat ada 3 macam sumber. Yang pertama adalah sumber karbohidrat yang berasal dari makanan berserat, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian simple karbohidrat yang didapat dari konsumsi gula, dan yang terakhir adalah kompleks karbohidrat yang didapat dari nasi, kentang, jagung, roti, dan lain-lain. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida, disakarida, gula, alkohol, dan oligosakarida. Nih, yang kedua adalah protein. Protein itu apa sih, Bu? Protein adalah senyawa organik yang berbobot molekul tinggi, berkisar beberapa ribu sampai jutaan. Nah, jadi itu bobotnya itu tinggi. Protein itu tersusun dari atom C, H, O, dan N, serta unsur lainnya seperti P dan S yang membentuk unit-unit asam amino. Protein berasal dari bahasa Yunani kuno proteos yang artinya adalah utama. Nah, protein ini anak-anak dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Yang tadi itu kan fungsi makanan yang di awal. Nah, jadi
Yang membantu pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak itu adalah makanan yang mengandung protein. Makanya kita semua itu harus memperhatikan makanan yang kita makan agar mempunyai gizi yang baik. Selain itu, pembuat enzim dan hormon dan pembentuk antibodi. Nah, sistem kekebalan tubuh kita pada saat masa pandemi ini perlu mengonsumsi banyak makanan yang mengandung protein karena untuk pembentukan antibodi. Protein juga merupakan molekul besar yang terdiri atas tadi itu sejumlah asam amino. Nah, protein yang kamu makan itu dapat berasal dari hewan yang disebut apa? Ada yang tahu? Ya, betul, protein hewani. Dan dari tumbuhan yang disebut protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani itu apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, ada daging, ada ikan, ada telur, dan ada keju. Bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Nih, tahu nggak sih kalian kandungan nutrisi dalam menu makanan sehari-hari? Nah, kandungan nutrisi dalam makanan sehari-hari itu dapat diketahui dengan indikator uji makanan. Kalau misalkan kitanya tidak PJJ daring, kita itu bisa praktikum di laboratorium untuk praktik uji makanan. Jadi nanti kita bisa mengetahui makanan ini mengandung kandungan apa, seperti itu. Tapi sayang sekali ya anak-anak, tapi kalian bisa melihat salah satu uji kandungan makanan ini di YouTube untuk bisa kalian pelajari. Oke, selain itu ya tadi sumbernya ada protein hewani, contohnya red meat, white meat, fish, telur. Yang kedua, protein nabati, susu kedelai dan gandum. Yang ketiga yaitu adalah lemak. Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen yang mempunyai sifat dapat larut dalam zat-zat pelarut tertentu. Nah, lemak atau lipid ini diperlukan tubuh kenapa sih, Ibu? Ya karena lemak ini menyediakan energi sebesar 9, kilokalori per gramnya, terus melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Terus dapat menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Jadi nih, kalian selama proses pencernaan lemak dipisah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Mungkin kalian pusing-pusing dengan istilah ini, tapi akan lebih lanjutnya lagi jika dipelajari nanti di SMA di sistem metabolisme. Nah, lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Selain itu, jika kalian nih kelebihan energi dari makanan yang kalian makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nih, di sini terdapat lemak jenuh tidak memiliki ikatan rantai ganda dalam struktur kimianya dan jenis lemak jenuh dengan atom hidrogen. Contohnya adalah beberapa minyak nabati seperti minyak sawit dan minyak kelapa, produk-produk susu seperti keju dan mentega. Yang kedua ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh umumnya berbentuk cair saat berada dalam suhu ruang. Contohnya adalah minyak canola dan minyak zaitun, minyak bunga matahari, dan minyak jagung. Nah, selain itu, setelah lemak ada apa lagi? Kita beralih ke vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik amino yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Karena vitamin berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan. Yang fungsinya vitamin juga sangat penting sebagai zat untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit, meningkatkan serta menjaga kebugaran tubuh dan memperlambat proses penuaan. Nah, kalian tahu ada sumber-sumber vitamin. Vitamin itu ada vitamin apa aja? Ya, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B6, B6, 12. Nih, Ibu akan menjelaskan vitamin A.
Nih, vitamin ini disebut sebagai retinol. Fungsi vitamin A antara lain untuk apa? Diingat-ingat ya, untuk menjaga penglihatan, mencegah hingga memulihkan penyakit rabun, serta menjaga lapisan selaput mukosa dalam tubuh. Contoh makanan yang mengandung vitamin A itu adalah wortel, buah-buahan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah vitamin B. Vitamin B ini adalah sangat baik untuk memperlancar pertumbuhan anak-anak, memperkuat tulang dan gigi. Selain itu, meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, mencegah virus yang akan menyerang tubuh kita. Jadi kita itu dalam masa pandemi ini harus banyak makan makanan yang bervitamin, terutama vitamin B. Yang ketiga yaitu adalah vitamin C. Vitamin ini pula dengan istilah asid askorbik. Nah, fungsi vitamin C itu untuk apa sih? Ada yang tahu? Ya, sebagai pembentuk dan pengekal kolagen, suatu protein yang sangat penting untuk memperkuat kedudukan sel badan. Terus apa lagi? Ya, mempercepat proses penyembuhan luka, memperkuat tulang dan gigi, mempercepat proses metabolisme, serta menjadi antioksidan yang sangat baik untuk menangkal radikal bebas. Lalu ada vitamin D. Nih, vitamin D ini fungsinya paling utama adalah sebagai penghancur dan membunuh segala macam virus maupun bakteri yang merugikan tubuh. Nah, kita jangan lupa juga nih untuk makan vitamin D pada masa-masa seperti ini ya anak-anak. Selain itu, fungsi vitamin D juga dapat memberikan kekuatan tubuh dari serangan penyakit. Vitamin D penting untuk memperlancar proses pertumbuhan tulang dan gigi serta menjaganya dari kerapuhan. Nih, vitamin itu ada vitamin B6, ada vitamin B3. Nih, Ibu akan menjelaskan vitamin B6. Vitamin B6 ini berguna untuk apa sih? Untuk membantu fungsi otak, mengubah protein menjadi energi. Nah, antara vitamin B6 dan B12 dan asam folat dapat mengurangi kadar homocysteine atau asam amino di dalam darah. Tingginya asam amino dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Kebutuhan vitamin B6 ini bagi perempuan sekitar 1,6 mg per hari, sedangkan untuk pria 2, mg per hari. Nih, bagaimana sih kalau misalkan kita terjadi kekurangan vitamin? Nih, anak-anak ada yang tahu mereka yang tidak mendapatkan cukup vitamin A, B1, kita tuh lihat di sekitar kita ada yang tidak. Ada yang kekurangan vitamin B2, misalnya selalu akan merasa lelah, disertai dengan hilangnya nafsu makan. Gejala lain termaksudnya adalah stres mental, emosional, bibir pecah-pecah, dan kebiasaan yang mengganggu atau menyakitkan lainnya. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya itu adalah mineral. Mineral, apa sih mineral itu? Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Istilah mineral termaksud tidak hanya bahan komposisi kimia, tapi juga struktural mineral. Nih, fungsinya itu apa sih? Jadi, fungsinya itu mengurangi nyeri otot, menjaga kesehatan reproduksi, menjaga kekebalan tubuh, terus pengaturan suhu tubuh. Sumbernya mineral itu ada air kelapa, susu rendah lemak, dan sup. Nih, jadi mineral itu ada apa aja? Sebenarnya mineral itu banyak anak-anak. Yang pertama, mineral ada kalsium. Kalsium itu fungsinya untuk kesehatan gigi dan tulang. Nah, si kalsium ini nih yang mengatur tindakan otot, fungsi saraf, dan pembekuan darah. Nah, kalsium ini sumbernya dari mana aja sih, Bu? Kalsium ini sumber makanannya salah satunya adalah susu, jus jeruk yang diperkaya kalsium sayuran berdaun hijau. Yang kedua ada kromium. Apa sih kromium ini? Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk metabolisme glukosa, meningkatkan efektivitas insulin, fungsi otot. Sumber makanannya dari kromium adalah apa sih? Ayo anak-anak, kita kan selalu makan ini apa? Keju, gandum, daging, kacang polong, kacang-kacangan. Jadi sebangsa kacang-kacangan. Lalu ada fluorida. Nah, fungsinya ini mengeras enamel gigi berlubang, berkurang. Terus sumbernya itu ada air fluorida dan pasta gigi. Ada yodium. Nih, yodium itu ada fungsinya untuk kelenjar tiroid.
Terus sumber makanannya itu adalah makanan laut dan garam beriodium. Jadi sekalian suka lihat nggak sih, perhatiin kandungan di dalam garam kita itu komposisi. Kalau misalkan ibu masak di rumah, kita tuh perhatikan garam yang sudah ibu pakai itu garam beriodium apa bukan, karena iodium itu sangat penting sebagai mineral pada tubuh kita. Lalu ada zat besi, ada molybdenum, ada fosfor, dan ada lain-lain. Nah, intinya adalah dari mineral ini sumbernya ada tadi, ada air kelapa. Air kelapa itu merupakan minuman yang sangat baik untuk tubuh anak-anak. Jadi jangan suka minum teh jus aja ya, air kelapa juga diminum. Nah, air kelapa ini tuh murni, alamiah, dan aman dikonsumsi. Jadi kapan aja sepanjang hari juga boleh aja, nggak ada efek samping. Efeknya itu menyegarkan. Air kelapa juga mengandung banyak mineral seperti kalium, kalsium, natrium, belerang, fosfor, klorida, dan lain-lain. Terus ada lagi nih sumbernya kalau mineral itu dari susu rendah lemak. Nah, susu rendah lemak itu tuh biasanya dimakan sama siapa sih? Diminum oleh siapa? Diminum oleh penderita lambung, biasanya anak-anak, sebagai pembersih perut dan pendingin alternatif. Susu kadar lemak ini merupakan sumber kalsium, riboflavin, kalsium, dan vitamin. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari ibu mengenai nutrisi yang terkandung pada makanan. Nah, ibu harap ibu beri tugas, yaitu tugasnya memberikan contoh-contoh foto-foto makanan beserta kandungan yang terdapat di dalamnya. Misalkan vitamin A itu contohnya makanannya adalah wortel. Terus misalkan ada lagi, kalau misalkan karbohidrat, lemak, itu makanannya apa aja. Nanti dikirim ke WA aja ya, di WA ibu. Jadi ini bukan tugas di learning, tapi tugas kalian itu mencari makanan dan keterangannya, termaksud ke dalam kandungan apa, jenis nutrisi apa. Oke, ibu harap semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk selalu belajar dan berdoa kepada Allah agar kita semua terlindungi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.